Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa agama Islam Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Habibul Umam Eskom MT. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Kami akan kembali. Kami kembali. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Naila Lubada, NIM 223810920888. Rofiatul Jinia, NIM 223810920557. Nurlailatul Syafia, NIM 223810920441. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Prinsip-prinsip dasar manajemen. Manajemen adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian manajemen dalam Al-Quran terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma yakhruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Artinya, dia mengatur urusan langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa di antara prinsip manajemen pendidikan Islam. Tersebut terdapat ikhlas, jujur, amanah, dan adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ikhlas, yang mana ikhlas di sini merupakan suatu prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat baik. Meskipun apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Karena kita yakin bahwa apa yang kita dapat semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Jadi, orang yang ikhlas tidak akan ingin dirinya dibela oleh orang lain, atau bisa disebut dengan riya, melainkan orang yang melakukan itu karena Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 29 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kul amara kulli bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun, yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah mukamu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. Selanjutnya, prinsip jujur.
Sifat jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah yang dibawa sejak sebelum masa kenabian. Adapun pula kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pimpinan madrasah, sekolah atau pesantren untuk menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran dalam konteks persekolahan atau pesantren. Misalnya, kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pimpinan madrasah, sekolah atau pesantren. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kejujuran yaitu Quran Surat Muhammad ayat 21 yang artinya, jikalau mereka jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip amanah. Amanah dalam agama Islam menjelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja kepada manusia, tetapi juga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dimaknai sebagai kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah ialah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Dalam terjemahan surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka amanah baiknya hendak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang dapat dipercaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip adil. Salah satu prinsip dasar yang tak kalah penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah sifat adil. Adil sangatlah dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hatimu.